sifat jaiz ini hanya satu di dalam uslub ilmu tauhid. Sangat familiar sekali bahasa ini. Masa Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun, atau fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Jadi ketika misalnya kemarin kita sudah sampaikan mengenai sifat yang wajib, begitu juga yang mustahil, maka sifat zaiz ini berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu boleh menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Jadi hukumnya zaiz, boleh iya, boleh tidak. Apa-apa yang berhubungan dengan hukum jaiz ini, yang pertama misalnya menciptakan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu kebaikan, maka ini hukumnya boleh, jaiz. Bukan berarti ketika seorang ini melakukan kebaikan hari ini, besok Allah akan melakukan kebaikan pula yang lebih baik lagi. Hari berikutnya lebih baik lagi. Tidak. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan jaiz di sini, ini jaiz, boleh. Bisa saja hari ini kita melakukan kebaikan, besok belum tentu sebaik hari ini. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat iman dan istiqomah di dalam hati kita ini. Karena tidak ada jaminan untuk besok kita bisa melakukan kebaikan. Kenapa sifatnya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikan keburukan, menjadikan yang tak baik, menjadikan kesengsaraan bagi hamba-hambanya tanpa alasan. Bisa itu, bisa. Kita sering sekali, bagi kita yang sudah punya anak, masih bayi, belum berumur 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, sakit dibikin Allah. Sakit. Sehingga orang tuanya khawatir betul. Kalaulah boleh kita bertanya, apa dosa anak ini? Tak ada. Tapi inilah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan kebaikan kepada hambanya, begitu juga sebaliknya. Nah, hal-hal yang jaiz juga termasuk mengutus nabi dan rasul. Ini bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menciptakan malaikat. Ini bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menciptakan bangsa selain manusia. Ada jin, ada setan. Kalau manusia ini makhluk yang diciptakan Allah luar biasa, sangat sempurna. Kalau bahasanya makhluk yang butuh banyak sekali aksesoris yang kita butuhkan. Beda dengan malaikat. Allah ciptakan malaikat, umurnya panjang-panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi kebutuhannya terhadap materi tidak banyak. Malaikat tak ada makan, malaikat tak ada minum. Manusia satu hari ini berapa kebutuhan untuk makan, berapa kebutuhan untuk minum. Namun Allah menciptakan malaikat ini, sifat hukumnya dalam ilmu tauhid, yaitu masuk bagian yang ketiga, zaiz. Boleh Allah ciptakan, boleh tidak. Begitu juga dengan bencana. Jadi dengan mempelajari zaiz
bagi Allah Subhanahu wa taala ini, kita makin yakin bahwa kalaupun seandainya kita berbuat baik hari ini semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi Allah pantaskan kita untuk melakukan kebaikan, dan kita tidak juga berharap upah. Kenapa? Karena pada prinsipnya Allah kok yang menciptakannya. Jadi ini dengan mengkaji tauhid, insya Allah khususnya sifat jais ini, sedikit demi sedikit angku, sombong, congkak akan terkikis dari hati kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah besok kita selanjutkan masih mengenai sifat yang zais bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.